Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di channel Wendy's FM. Kita sekarang lagi ada di Trans Edgori Motor di Jalan Cipinang Gading, Simpang 3 Lodaya. Mau tahu apa aja yang bisa dikerjain di dalam? Yuk, let's go. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg Oke, sekarang kita udah bersama Abah Edi nih. Kalau dari zaman gue SMA nih, biasanya gue dulu ngepres-presnya sih kesini nih. Tapi dulu gue taunya tempatnya yang di depan, biasanya dekat depan ada rel kereta api. Ini memang setahu gue dia Abah ini udah pionir nih di bidang-bidang ngepres-ngepres. Jadi kalau motor-motor lu pada kesel lewat, nah di sini. Ini adanya kita di Bogor, di daerah Bogor. Kalau boleh tahu nih, main di apa? Main di bengkel pres ini sebelum bengkel pres, apakah sebelumnya udah kerja atau gimana nih? Abah belajar di Bandung tahun 74, tahun 75 dapat seleksi dari Jepang, sampai bekerja di dealer Raja Wali Motor di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, pindah ke Jalan Kaca Piring, Jalan Ahmad Yani. Setelah itu Abah berjalan bekerja, pindah ke Bogor dikarenakan lihat situasi pendapatan atau rame pindah ke Bogor tahun 77. Ya, setelah 77 bekerja juga di Bandung Motor, di Adil Motor. Terus Abah punya inisiatif keluar motor Jepang, seperti Matic yang sekarang gitu. Jadi Abah keluar keinginan sendiri membuat bengkel pres. Ya, ternyata lah bengkel pres dari tahun 98. Nah, setelah itu lulus bikin sendiri, alat-alat presan bikin sendiri. Setelah itu pindah bengkel dari Makam Pahlawan Deredet Bogor, pindah ke pintu kereta api. Iya, Jalan BNR dari 2003 sampai 2003 pindah lagi ke bengkel sekarang. Dikarenakan tanahnya dipakai oleh Pemda, jadi Abah sekarang pindah ke Jalan Cipinang Gading, perapatan Lodaya, Simpang 3 Lodaya. Simpang 3 Lodaya. Sampai saat sekarang begitu. Ya, jadi Abah bikin tanda dari bengkel lama, Jalan BNR, bundaran ke-1, bundaran kedua, belok kiri, Cipinang Gading, Simpang Lodaya 3. Tapi kalau boleh tahu ini biasanya yang udah nih biasanya customer-nya dari mana aja nih, kalau boleh tahu? Kalau langganan itu mayoritas umum, kedua bengkel-bengkel kecil, bengkel besar, termasuk showroom, dealer, ada yang dari Bekasi, dari Depok, terus dari Gunung Putri, dari Puncak Cianjur, Sukabumi. Alhamdulillah Abah berjalan sampai sekarang ya, profesi Abah ya. Kalau karyawannya sendiri udah berapa orang? Kalau karyawan Abah ada yang 20 tahun di sini, keponakan sendiri, terus ada anak saya lagi di SMP sampai sekarang, ya istilahnya mah mekanik utamanya, ya didampingi oleh Abah gitu. Terus kalau yang dua keponakan, yang satu sifat cucu, jadi karyawan Abah alhamdulillah ada 4 orang. Ada 4 orang ya, Pak? Ya, 4 orang. Mudah-mudahan untuk adanya ini berjalan lebih lancar, lebih bagus. Jadi oke, Bro, jadi kondisinya di sini nanti kita akan lihat jadi perjalanan Abah tuh dari waktu mudanya. Nanti kita lihat di sudut sana, jadi soalnya Abah kayaknya udah dari muda nih udah memang suka otomotif kelihatannya. Kalau kita lihat nanti di sebelah sana, boleh nanti kita ke sebelah sini ya, Bang? Boleh. Nah, ini kalau misalkan kita lihat-lihat nih fotonya nih, Bang, ada foto-foto zaman kapan nih, Bang? Ini waktu zaman-zamannya masih papa saya kayaknya nih, Bang. Ya. Kalau ini waktu Abah
umur 25. Ya, 25 umur 25. Nah, ini Abah. Oke. Terus ada juga setelah itu yang mendukung anggota Rapi juga. Oke. Abah sebagai ketua lokal dari Kota Bogor, Bogor Selatan. Ini 2003, alhamdulillah mereka ini mendukung saya dari orang-orang Rapi atau Orari gitu. Terus kalau ini Persatuan Badigar, Abah alhamdulillah jadi ketua motor-motor antik seperti CB, Bebek 70 gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah Abah dipercaya oleh mereka gitu. Ya. Kelihatannya memang suka Jeep juga ya, Pak? Ya, nah kalau ini Abah telah diliput Oh, sebelumnya juga memang sudah sempat di masuk. majalah ini. Oke. Abah lupa majalah. Sempat masuk ke Riders Ya, Workshop nih, Bro. Kalau kegiatan kita lihat. Abah juga ini ya, di Godek Motor nih, ikut balapan, ini motor-motor tua juga gitu ya. Tadi apa aja, Bang? Kalau boleh tahu yang Abah kerjain ini kalau untuk di Godek Press ini? Yang dikerjain saya satu pelek bengkok, pelek racingnya, kedua asuk breaker, segitiga, korek, terus sasis atau rangka. Ya, alhamdulillah saya tanpa menggunakan lasan atau api, Nah, mulus gitu ya. Kalau misalnya menggunakan api atau lasan itu bisa lembek, menghilangkan baja. Diusahakan saya bikin presan ini untuk memuaskan konsumen, jadi tidak menghilangkan baja, tidak lembek gitu. Alhamdulillah saya uji coba semua, tidak ada yang kembali lagi. Kalau misalnya ada sedikit kurang bagus, saya siap di komplet. Ya. pilihan dari bengkelnya Abah Edi ini dia nggak pakai sistem apa namanya di pemanasan ya, Pak? Ya, Nggak pakai pemanas, jadi maksudnya nggak dibakar sistemnya ya, Pak? nggak dibakar. Memang bener-bener di press kalau Nggak di sini. dibakar. Karena kalau di beberapa kan dia ada yang dibakar atau pemanasannya. Nah, tapi kalau misalkan ada customer yang datang ke sini, tapi dia segitiganya udah bekas bakaran, dari Abah sendiri terima nggak kira-kira? Kalau bekas bakaran, saya bicara lebih dahulu. Oh, Ini dia oke. bekas bakar, kalau ada apa-apa, saya hanya bisa meluruskan bekas orang, bisa stabil lagi. Dan kata meletoy dari itu berarti kesalahan yang utama. Oke. Ini contoh pelek, kalau misalkan peleknya yang retak atau belah ya, Bang? Iya. Coba. Seperti pelek ini kan pecah nih. Yang naik motor kena lubang ini pecah sampai begini. Nah, Iya. ini kan harus dicor. Kalau dicor itu supaya jadi sekulit sedaging lagi. Oke. Nanti bekasnya saya bubut, diasliin lagi seperti begini. Oh, Jadi kalau dicet, kalau dipakai nggak akan berubah. nggak akan berubah. Murni kembali ke asal. Kembali ke asal. Kembali ke asal. Ya, mudah-mudahan konsumen saya puas dengan pekerjaan saya. Nah, sekarang kita intinya nih. Jadi kalau misalkan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Abah, nah kita sekarang intinya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih. Kalau boleh tahu nih, Bang, kalau untuk kisaran satu motor biasanya kalau untuk kompres rangka atau juga itu biasanya mulai dari berapa sih, Bang? Kira-kira? Kalau misalnya motor matic ya, sejenis matic, terus motor sport ya. Motor sport? Kalau motor sport kan motor gede, Iya, betul. itu lain harganya. Harga ya. Nah, dan bagaimana kerusakan? Oh, gimana tingkat Kalau kerusakannya? misalnya motor kecil seperti bongkar pasang segitiga, sama ngepres asnya, Iya. sama komstir, Iya. paling gede 150. Oh, Tapi kalau 150. sasis ada yang 300, ada yang 2,5. Kalau untuk 300, kalau untuk yang 2,5 itu untuk motor kecil. Motor sejenis Mio, sejenis oke, Beat. motor basic ya, motor basic ya. Nah, kalau tingkatan NMAX bagaimana kerusakan juga? Ada yang 400, ada yang 300, ada yang 2,5. Jadi kita ngimbangkan harga dan kerusakan, tidak monoton. Oh ini mas sekian tidak. Dikarenakan kadang-kadang orang itu memang ada uang, kadang-kadang uang itu ada, lagi nggak ada. Jadi kita komunikasi dulu sebelumnya harga itu. Kalau oke, siap, ya saya kerjakan. Kalau motor gede, saya lain. Gitu. Dikarenakan kalau motor kecil kan dari 65 pelek ya sampai 70, sampai Ninja yang besar 100.000.
Oh, Iya, kalau Ninja yang 2,5 gitu. Kalau berat ya tinggal kita bicara aja dengan konsumen. Jadi tidak bisa memaksakan menghargai diri sendiri sekian enggak gitu kan. Yang itulah yang saya pikirkan. Kadang-kadang uang kadang-kadang orang lagi di perjalanan. Iya, Jadi kita tuh harus timbang-timbang masalah itu ya. Betul. Nggak monoton lah begitu. Intinya seperti itu. Oh, berarti- Kalau keadaan parah, misalnya keadaan parah ya sampai misalnya ngelipat gitu ya, motor seperti NMAX ya di atas 500-400. Oh, Tapi dijamin saya nggak akan dibakar kecuali ada motor patah. oke. Nah, kalau motor patah saya dipatahin semua, Oh, paten semua. dipatahin semua ya. Dikasih besi lagi yang lebih bagus di dalamnya, nanti disambungin lagi, kiri kanan dikunci, sudah tidak robah baru di kelas listrik. Tidak menggunakan las karbit, tapi Kalau las yang listrik. patah ya itu. Iya, kalau patah dijamin bagus kembali, bukan satu bukan dua, seperti itu. Betul. Iya, jadi intinya pekerjaan abang seperti itu. Ya, sekarang anak-anak pun yang 4 ini udah terdidik. Oh, Apalagi anak saya dan keponakan saya yang satu udah terdidik benar, saya udah percaya. Karena uji cobanya Abah itu waktu motor beres, Abah sendiri yang terakhir uji coba. oh dicoba ya. Ya diuji coba. Nah, setelah Abah nyoba, yang punya juga harus nyoba. Nah, udah pas gini enggak? Nah, kalau memangnya udah pas, bagus, tinggal pemasangan. Oh, Nah, baru setting setang, jalan lagi supaya normal kembali 100%. Gitu deh. Iya. Pekerjaan Abah. Oke, berarti kalau misalkan kita untuk range-nya sebenarnya kalau untuk motor kecil tergantung kerusakan. Kalau kata tadi Abah bilang kalau kayak motor kecil itu mulai dari 150.000, bahkan nanti yang paling mahal sebenarnya kalau untuk mahal itu tergantung dari kerusakannya. Kalau Abah bilang kalau tadi kayak misalkan untuk motor skuter besar kayak NMAX atau apa, nah itu kalau misalkan posisinya parah, dia kayak rangkanya ngelipet, nah itu bisa sampai 500.000 ya dah ya, bisa sampai 500.000-an ya. Tapi kalau untuk motor sport itu biasanya yang paling mahal di berapa tuh? Sama dengan NMAX. Oh sama, kalau untuk motor sport ya itu tadi kalau misalkan kerusakannya terlalu parah itu mulai dari 400 sampai 500.000 ke atas. Tapi sih nggak lebih dari 1 juta ya Pak? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Bahkan segitu aja kalau ada keringanan mah pekerjaannya saya kurangin lagi. Oh, berarti di sini masih bisa diskon nih di Abah nih. Itu, iya. Makanya Abah itu biasanya kalau itu suka nanya. Jadi kalau misalkan ke customernya uangnya budgetnya berapa, nanti sama Abah biasanya nanti bisa didiskusikan gitu. Jadi dari motor-motor kalian nih yang tadi nggak lempeng bisa lempeng di Abah. Kalau untuk budget nanti bisa didiskusikan sama Abah. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin masalah untuk biaya, nah kita sekarang untuk proses lama waktunya ya. Nah, kita tanyain ke Abah, Bang, kalau misalkan untuk prosesnya sendiri pengerjaannya itu berapa lama, Bang? Ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Kalau bisa Mio segitiganya bongkar pasang, ban merintil, ya bisa ditunggu. Segitu Bisa ditunggu. Oke. Kalau memangnya parah paling 1 jam atau setengah hari. 1 jam 1 hari atau setengah hari. Gitu ya. Kalau memangnya lagi pekerjaan banyak, kita bicara baik-baik, nggak keburu sekarang, besok paling nginap. Gitu. Ya. Kalau motor besar, ya jelas itu harus full, dikarenakan ketelitian apa harus kuat. Iya, betul. Gitu ya, namanya juga kendaraan. Kalau misalnya dibelokkan ngebanding atau tiba-tiba belok sendiri, hilang keseimbangan, itu apa tanggung jawab dalam bidang pekerjaan. Oh, ya. Kalau untuk ada teman-teman yang misalkan di luar daerah, misalkan kayak velgnya bermasalah, coba kita tanya apa kalau misalkan kalau dari luar daerah itu bisa kirim-kirim ke sini gak Pak? Kayak misalkan velg atau segitiganya mau di-press itu kira-kira bisa gak? Bisa, Bisa dikirim ke sini ya? bisa dikirim. Ini ya dealer Tangerang pun kan kalau ada sasis kerusakan sudah tidak baik di orang, diopernya ke sini. Terus Betul. dari Gunung Putri sama. Berarti nanti kalau misalkan teman-teman semua misalkan ada kendala, misalkan di daerahnya untuk pressannya hasilnya kurang memuaskan, nah teman-teman nanti bisa nge-press di sini di Abah Edi Godek ini di Bogor. Nanti untuk kirim-kirimnya nanti bisa konsultasi ke Abah. Oke, demikian bincang singkat kita bersama Abah Edi. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman, tetangga atau saudara yang butuh untuk press ini untuk press, nah, nanti bisa diinfokan. Jangan lupa di subscribe channel kita di Wendy Sentren, kemudian like, share ke teman-temannya, info bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg